Halo, perkenalkan nama saya Calvin Kue dengan NIM 250230024 dari Magister Teknik Sipil Rekayasa Struktur tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 dari mata kuliah Metodologi Penelitian KK Rekayasa Struktur. Topik yang diangkat yaitu optimasi letak dan jumlah Viscoelastic Damper atau VED pada struktur gedung beton bertulang dengan layout irregular menggunakan Gaussian Process Regression. Latar belakang dan masalah. Yang pertama yaitu peningkatan infrastruktur dan kebutuhan struktur tahan gempa di Indonesia. Yang kedua yaitu desain gedung konvensional versus modern. Yang ketiga tantangan adopsi teknologi VED di Indonesia. Yang keempat solusi melalui optimasi desain berbasis machine learning. Rumusan pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana hubungan penambahan VED arah X dan arah Y pada struktur beton bertulang dengan layout irregular. Yang kedua, bagaimana optimasi jumlah dan letak VED pada struktur beton bertulang dengan layout irregular menggunakan Gaussian Process Regression atau GPR dengan Linear Time History Analysis atau LTHA. Yang ketiga yaitu bagaimana perilaku dan kinerja struktur layout irregular dengan jumlah VED yang optimum berdasarkan hasil GPR. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana komparasi respons pada struktur beton bertulang layout irregular menggunakan VED berdasarkan hasil LTHA dan NLTHA. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui hubungan penambahan VED arah X dan arah Y pada struktur beton bertulang dengan layout irregular. Yang kedua, melakukan optimasi jumlah dan letak VED pada struktur beton bertulang dengan layout irregular menggunakan GPR dengan LTHA. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui perilaku dan kinerja struktur layout irregular dengan jumlah VED yang optimum berdasarkan hasil GPR. Yang keempat yaitu melakukan komparasi respons pada struktur beton bertulang layout irregular menggunakan VED berdasarkan hasil LTHA dan NLTHA. Novelty yang pertama yaitu menganalisis layout bangunan gedung berbentuk persegi panjang dan L. Kemudian yang kedua memperhitungkan pengaruh irregularitas torsional terhadap struktur gedung dengan VED. Yang ketiga melihat perbandingan interstory drift arah X dan arah Y akibat layout gedung irregular. Yang keempat membuat suatu hubungan maksimum interstory drift arah X dan Y sebagai basis pola penambahan VED pada segmentasi lantai. Hipotesa yang pertama yaitu adanya perbedaan pola penambahan VED di arah X dan arah Y pada segmentasi lantai untuk mendapatkan hasil paling optimum antara biaya dan efektivitas kinerja struktur. Yang kedua, jumlah VED pada panjang sisi bangunan yang lebih pendek akan lebih banyak daripada sisi yang lebih panjang. Yang ketiga, hasil optimasi menggunakan machine learning akan menghasilkan struktur yang lebih efisien dalam segi biaya dan kinerja struktur daripada menggunakan struktur hasil trial dan error. Yang terakhir yaitu respons struktur hasil LTHA sebagai basis analisis untuk dataset GPR akan lebih besar sedikit atau overestimasi dibandingkan dengan NLTHA. Lingkup penelitian. Yang pertama, struktur yang didesain merupakan struktur beton bertulang 10 lantai dengan sistem SRPMK. Lokasi bangunan berada di kota DKI Jakarta dengan kelas situs tanah lunak atau SE. Yang ketiga yaitu peredam yang digunakan merupakan Viscoelastic Damper atau VED yang diproduksi oleh Sumitomo Rubber Industries. Yang keempat metode untuk optimasi menggunakan GPR. Yang terakhir yaitu harga per satu panel VED ditetapkan sebesar 40 juta rupiah. Untuk batasan penelitian, yang pertama struktur yang digunakan sebagai studi kasus dalam penelitian hanya dalam 10 lantai dengan layout dena bangunan dan rasio panjang L1 yang L1 per L2 yang berbeda-beda. Yang kedua, model struktur yang digunakan adalah bare frame tanpa elemen arsitektural atau non-struktural tambahan. Yang ketiga, perhitungan initial cost struktur hanya bersifat sederhana saja tanpa memperhitungkan detailing yang terlalu kompleks. Yang terakhir yaitu hanya mengkaji VED produksi dari Sumitomo Rubber Industries sehingga mungkin perilakunya dapat berbeda dengan VED produksi produsen lainnya. Demikian merupakan presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.